Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya termasuk pada hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, yang disayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kepada kita, dan kemudian masa Allah buat satu surah sehingga kemudian setiap saatnya minimal 17 kali di dalam setiap harinya kemudian kita membuat pengakuan. Dalam surah apa? Dalam surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai kepada kalimat pengakuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masalah ini menjadi satu ayat ikrar kita, pengakuan kita sesuai kemudian masalah ikrar serta pengakuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menyampaikan dalam hadis kursinya, ini merupakan satu perjanjian dengan Allah, perjanjian antara seorang hamba dengan Allah. Maka apapun yang diminta, yang diinginkan, yang dikehendaki, yang dibutuhkan oleh seorang hamba, maka aku akan berikan, kata Allah. Dengan perjanjian tadi, ikrar tadi kalimatnya, iyyaka na'budu, iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu kami menyembah, kami beribadah, kami menghamba. Baru kemudian masalah setelah pengakuan hamba kita kepadanya, dilanjut kalimatnya dengan iyyaka nasta'in, maka berilah kami pertolongan ya Allah. Jadi penghambaan kita ini memang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengakuan serta ikrarnya setiap harinya melalui sholat yang kita kerjakan. Sekali lagi, minimal 17 kali di dalam satu hari, satu malam. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa memaksimalkan daripada ikrar ini, agar sekali lagi apa yang kita harapkan dan apa yang kita minta, agar wafat husnul, wafat apa Bapak Ibu? Wafat husnul khatimah kemudian diperhatikan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita rajin ikrar. Rajin apa? Rajin ikrar. Maka masya Allah pada kesempatan mulia ini kemudian kita berikrar kembali, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul wa bil qur'ani imamau wa hakam. Insya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan Masya Allah disampaikan dalam surah Al-Fajr, siapa yang mereka yang kemudian disambut kepulangannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepulangan yang hakiki, yang sebenar-benar pulang itu adalah kembali kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses kematian. Kematian seorang akan disambut oleh para malaikat yang mulia yang memang telah diturunkan dan tugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dengan ridho dan diridho.
dengan kerelaan dan direlakan, dengan bahagia dan dibahagiakan. Kemudian apa kata Allah? Wahai jiwa yang tenang, fadkhuli, maka silahkan masuk fi ibadi, kepada golongan-golongan hambaku, golongan hamba-hambaku, kata Allah. Jadi tadi, Masya Allah, kita terus dididik dalam rangka menyampaikan serta pengakuan penghambaan kita Subhanahu wa ta'ala melalui suratul Fatihah yang wajib hukumnya dibaca pada setiap sholat. Ini mudah-mudahan Masya Allah menjadi akhirnya apakah kita termasuk kepada hamba Allah yang sesungguhnya kelak ketika diwafatkan maka akan disambut sebagai apa tadi kalimatnya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk ke dalam surga. Mau maunya Bu Pak, mau masuk surga? Pasti jawabannya adalah ya mau masuk kemana lagi? Masa Allah. Akan tetapi ternyata ini perjuangannya ini yang kemudian apakah perjuangan yang telah kita perjuangkan tersebut bisa tidak memasukkan kita kepada sebenar-benar hamba Allah dan memasukkan kita semuanya kepada tempat yang terindah yang senantiasa Allah sampaikan dan Allah gambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Hanya satu orang hamba yang kehambaannya memang telah diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak sekali Allah menyebut serta memanggilnya dengan tidak memanggil namanya, tapi dipanggil dan disebut dengan sebutan hamba. Siapakah dia? Siapakah dia? Yang pasti bukan saya, bukan bapak, bukan ibu. Siapapun kita belum sampai kemudian Masya Allah secara jelas Allah sebut sebagai hamba. Tapi Masya Allah yang sudah jelas disampaikan sebagai seorang hamba terdapat di dalam beberapa ayat di Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi, surah Al-Isra. Kemudian suratul Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Kemudian terdapat pula dalam surah Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba-Nya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hamba-Nya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya. Siapa hamba tersebut? Siapakah hamba tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu pertanyaannya, sudahkah kita masuk sebagai hambanya? Sudahkah kita masalah termasuk kepada hamba yang sesuai dengan keinginan Allah? Insya Allah. Kan kalau tadi, sudahkah kita menjadi seorang hamba? Sudah dong, dengan perjanjian ikrar serta pengakuan kita dalam suratul Fatihah setiap saat kemudian kita baca, kita sampaikan, iyyaka na'budu, kami ini hamba-Mu ya Allah, dan kami beribadah kepadamu ya Allah, kami menyembah-Mu ya Allah, kami mengabdi kepadamu ya Allah. Dengan kalimat tadi,
Maka Masya Allah, sepanjang mana, sejauh mana, sebesar mana kemudian setiap dalam keseharian kita membacakan suratul Fatihah, maka sejauh itu pula pengakuan kita sebagai seorang hamba, dan mudah-mudahan kehambaan kita kemudian diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kalau Masya Allah, sekarang kan perjuangan namanya, ingin sebagaimana Rasulullah SAW, Masya Allah, begitu tadi diakui dan bahkan langsung dipanggil dengan nama hamba. Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah, yang dirahmati Allah, maka dari itu mari kita sama-sama berjuang agar kehambaan kita kepada Allah kemudian Masya Allah terima. Kemudian kehambaan kita semuanya Allah Allah menerima, Allah mengakui, Allah meridai. Masya Allah, ibadur rahman. Disampaikan dalam surah Al-Furqan, hamba Allah itu adalah ibadur rahman. Kalau saja Masya Allah kita bisa berjuang sampai kepada tingkatan ibadur rahman, maka apa janji Allah kepada ibadur rahman ini? Ibadur rahman terdapat dalam surah Al-Furqan. Boleh barangkali Bapak dan Ibu sekalian dilihat Al-Qur'annya atau dilihat aplikasi Qur'annya. Masya Allah, agar semakin sempurna pengajian kita ini. Tidak ada yang kita bawa dan kita kemudian buka serta pelajari, kecuali apa? Al-Quran itu jangankan kemudian dibaca dan dipelajari, hanya disentuh saja ini bisa menjadi sebuah sebab datang itu yang namanya cahaya serta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Gak usah repot-repot bawa yang lain. Repot aja bawa apa ini? Bawa Al-Quran. Ya terlebih-lebih kalau sekarang Masya Allah di setiap mobil saja, mobile saja ada gitu ya. Insya Allah. Ibadur Rahman itu ayat 63. Kemudian ayat 75 disampaikan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salaman khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Insyaallah. Ada yang mau baca terjemahnya? Silakan, Bunda Dedeh. Mereka itu langsung aja. Iya. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atau atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Iya. Maha benar Allah dengan segala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi mereka itu akan diupah, akan diganjar, akan berikan balasan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Satu tempat, sebuah tempat yang begitu tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabarannya. Kesabaran dalam rangka berjuang untuk menjadi hamba Allah yang diakui sebenar-benar hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Masya Allah tidak dijanjikan hanya berupa upah atau ganjaran, akan tapi Allah berjanji bagi mereka seorang ibadur rahman, yulaqawna, Allah akan temui,
penghormatan wassalaman dan salam. Jadi ibadur rahman ini, hamba Allah ini, Masya Allah sendiri yang langsung akan menyambutnya dengan penghormatan dan salam. Begitu terhormatnya abdullah ini. Jadi abdullah mufradnya, kalau ibadullah ini jamaknya. Apa Bu? Jadi kalau abdullah atau abdurrahman itu adalah mufradnya, kata untuk satu. Untuk banyaknya adalah ibadullah atau ibadur rahman. Masya Allah. Jadi hanya hamba Allah yang kemudian nanti akan mendapatkan balasan berupa tempat yang begitu tinggi di dalam surga, yang kemudian Allah temuinya dengan penghormatan dan salam. Mau, makanya kemudian kita datang di pengajian. Hanya tempat-tempat seperti pengajian inilah yang kemudian insya Allah akan bisa menyirami daripada yang namanya nafas kita, daripada rohani kita. Dan insya Allah mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mengamalkannya. Mencarinya saja, menjemputnya saja, itu yang namanya hidayah serta ilmu, kita akan mendapatkan apa tadi? Masya Allah, begitu banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih kalau kemudian Masya Allah, ya Allah bantu hamba, bantu kami untuk dapat mengamalkannya. Mumpung masih diberikan waktu, mumpung masih diberikan umur, mumpung masih diberikan sehat, mumpung masih diberikan kuat, mumpung masih diberikan keluasan rezeki, mumpung masih hidup, mumpung masih hidup. Kalau sudah wafat, kalau sudah mati, kemudian kira-kira bisa bekerja lagi tidak? Bisa menabung amal lagi tidak bisa. Jangan sampai kemudian yang menyesal nanti. Lebih baik hadirkan penyesalan dari saat sekarang ini. Jangan sampai seperti yang disampaikan di dalam surah Al-Munafiqun, bagaimana menyesalnya seorang mayit yang telah wafat masuk ke dalam lingkungan serta suasana barzah. Bagaimana menyesalnya di dalam surah Al-Munafiqun, wa'fiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Maka orang-orang yang beriman, ayolah Masya Allah tergerak, terpancing untuk senantiasa bisa bersedekah, berinfak, terutama adalah sedekah terhadap dirinya sendiri, sedekah waktu, lepaskan daripada segala itu namanya kesibukan, minimal di dalam satu pekan hadir itu yang namanya di pengajian, agar kemudian rohani kita itu tersiram, bangun, tersehatkan, tersucikan, sehingga Masya Allah apa-apa yang menjadi suatu bisa mendapatkan kesempatan untuk menambah bekal, menambah amal, itu kemudian terpancing, kan begitu. Masya Allah. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, apa kata Allah, sebelum akhirnya kematian itu datang untuk menjemput. Mau lari kemana juga, kalau sudah yang namanya sampai sudah datang, kita sudah tidak bisa lari, sudah tidak bisa menolak. Apa kemudian yang menjadi penyesalannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rob, seandainya saja kematian itu dapat ditanggungkan sebentar aja, sejenak saja, sehari aja. Terus kata malaikat, emang mau ngapain kalau ditanggungkan? Apa kata si calon mayat yang sesaat lagi akan dijemput, Pak Asodako ini kalau mau dijemput, atau mereka yang sudah terlanjur pindah tempat itu dalam kebarzah, Pak Asodako aku minas solihin. Penyesalannya adalah seandainya bisa ditunda. Sebentar aja, aku itu mau jadi orang soleh. Mau jadi apa? Mau jadi orang soleh dengan cara banyak bersedekah, terutama bersedekah diri sendiri, dengan cara senantiasa mau menyiapkan waktu untuk Allah, untuk hubungan sosial, untuk silaturahim, begitu pun masalah. Mudah-mudahan maka dari itu masuklah kemudian, atau dimasukkanlah
oleh Allah Subhanahu wa taala kita kepada yang disebut sebagai ibadur rahman, di mana jazanya adalah ghurfah, tempat yang begitu tinggi di dalam surga, dan masya Allah seorang tersebut akan disambut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala penghormatan dan salamnya. Pada kesempatan pertemuan ini insya Allah, masya Allah, boleh jadi mungkin kita senantiasa mengadakan itu yang namanya sekali lagi ikrar dan pengakuan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, apakah kita sudah termasuk kepada sebenar-benar hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak pernah tahu, dan tentunya kita tahu serta mengakui itu semuanya perlu proses dan perjuangan. Perjuangan pertama, Pak, Bu, perjuangan pertama untuk menjadi Abdullah yamzuna 'alal ardi hauna. Wahai calon-calon Abdullah, calon-calon Abdur Rahman, kalau kita langsung menyebut wahai hamba Allah, wahai hamba Rahman, khawatirnya terlampau apa? Terlampau tinggi. Maka kemudian saya memanggil Bapak dan Ibu sekalian, begitu pula saya sendiri adalah calon daripada Abdullah, Abdur Rahman. Ayo terus, masya Allah, perjuangkan dengan yamsuna 'alal ardi hauna. Hauna. Apa itu hauna? Merendahkan hati. Hauna itu apa? Senantiasa mau merendahkan hati, tidak takabur, tidak sombong, tidak angkuh. Apakah sombong, takabur, angkuh atas kelebihannya, atau takabur, angkuh dan sombong karena kekurangannya? Udah tahu ngaji belum bisa, udah tahu ngaji masih kurang, udah tahu ilmu agama masih terbatas, udah tahu. Tapi masya Allah, ketika datang itu yang namanya panggilan atau undangan pengajian, oh yang ngisi Teteh Elin, kirain Masa Allah. Padahal kita telah diperintahkan oleh Allah SWT melalui sabda Rasulullah SAW, undur maqol wala tanggur mangkol. Sekali-kali kamu tuh jangan suka lihat siapa yang ngisi. Yang terpenting adalah apa isinya. Udah itu, masya Allah. Karena kalau sudah demikian kamu tuh sombong. Sombong, sudah kurang, sudah terbatas, sombong. Ya begitu pula, masya Allah, ketika kita merasa sudah lebih, Allah berkehendak kita tidak perlu, bahkan tidak harus sombong. Karena kalau masih sombong, masih takabur, masih angkuh, masih besar kepala, berarti masya Allah apa? Itu hanya pengakuan belaka sebagai seorang hamba Allah. Karena hamba Allah itu jauh dari kesombongan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, nggak ada yang sombong. Makanya udah ngaji ya, Dak. Alhamdulillah. Jadi ini harus terus ditempa dan dibina mengenai haunanya, kerendahan hati. Wa idza khadabahum jahiluna qalu salama. Kemudian apabila masya Allah dihadapkan dengan seseorang yang lebih rendah dari dia, lebih rendah dari ekonominya, jabatannya, sosial dan lain sebagainya, dia tetap mampu untuk menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyampaikan salam gak boleh pilih apakah kepada seseorang yang mungkin kita anggap lebih tinggi atau lebih rendah,
Masya Allah, kita senantiasa pandai yang namanya menjaga salam. Ini karakteristik daripada yang namanya Abdullah, hamba Allah. Sudahkah ada? Sudahkah ada? Sudahkah ada pada diri kita? Tadi rendah hati tidak sombong, gitu ya, Bapak dan Ibu, Masya Allah, dan senantiasa mampu menyampaikan salam yang kita jumpai, yang kita temui siapapun dia. Apakah Masya Allah lebih tinggi atau lebih rendah dari kita? Pokoknya Masya Allah, salam itu sudah terbiasa. Selanjutnya, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pelajaran serta peringatan bagi kita semuanya, agar sekali lagi iyyaka na'budunya kita ini kemudian betul-betul Masya Allah diperhatikan serta diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak kemudian disambut oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ternyata tadi Mas Oli sampaikan, kalau mau jadi Abdullah atau Abdurrahman bukan perkara standar, sholatnya, puasanya, zakatnya, umroh hajinya, tapi ternyata di luar standar, yaitu apa? Akhlak. Apa Bapak Ibu? Akhlak. Jadi kalau Bapak Ibu ingin, Masya Allah, mencapai surga tingkatan tinggi yang kemudian disambut langsung oleh Subhanahu wa taala hanya mengandalkan standar sholat, puasa, zakat, umroh, haji, boleh jadi na'udzubillah terpental. Ini ternyata sholatnya, puasanya, zakat, haji, dan umrohnya ini harus kemudian membentuk yang namanya akhlak. Akhlak yang tadi, hatinya senantiasa terjaga kerendahannya. Masya Allah, walladzina. Selanjutnya, supaya ada pelajaran yang kemudian mudah-mudahan bisa kita sama-sama kita bawa pulang. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Abdullah itu, Abdurrahman itu adalah kalau tadi akhlak kepada sesama manusia dengan senantiasa bisa merendahkan yang namanya hati, tidak sombong, takabur dan angkuh lain sebagainya. Masya Allah, sekarang merendahkan diri kepada Allah dengan cara apa? Sujjadan wa qiyama. Kapan? Ya bitu. Kapan? Di malam hari. Jadi malamnya kemudian Masya Allah adakan itu yang namanya waktu perjumpaan serta pertemuan dengan Allah, berupa apa? Sujjadan wa qiyama, bersujud dan qiyam, hanya kepada Allah dan hanya bersama Allah. Tadi satu, rendahkan hati, jaga hati. Mudah-mudahan ini senantiasa menjadi checklistan kita, sudah masuk itu atau tidak. Karena kita dalam rangka mau berjuang agar apa tadi? Betul-betul nanti disambut Subhanahu wa taala, fadkhuli fi ibadi. Yubituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Jadi kalau di sini sudah menyampaikan kepada kita semuanya bagaimana mudah hablum minanas dan hablum minallahnya senantiasa terjaga baik. Kalau sudah kemudian kita mampu konsisten dan istiqomah itu masih untuk sujud dan qiyam di malam hari, insya Allah apalagi yang namanya di siang hari udah nggak perlu lagi di tak-atik lagi. Kalau malamnya aja sudah begitu rajin dan hebat. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana? Qiyamul lailnya sudah terjadwal? Insya Allah ya, setidaknya kan mudah-mudahan itu menjadi sebuah perjuangan kita agar kemudian Allah sempurnakan segala kebaikan serta ibadah kita. Insya Allah, walladzina yaquluna rabbana srif anna. Ini jangan lupa doa. Jangan lupa berdoa. Mentang-mentang sholat itu sendiri adalah doa, kemudian setelah sholat ngacir gitu aja. Maka karakteristik daripada Abdullah itu adalah berikutnya, Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, selamatkan hamba, hindari hamba dari azab jahannam. Ini doa. Seperti Abdullah itu
membiasakan diri untuk berdoa agar terhindar dari siksa jahanam, siksa api neraka. Apa tadi doanya? Robbanas rif anna adzab jahannam. Panjang apa pendek? Pendek apa panjang? Berarti kalau pendek langsung hafal atau memang sudah hafal? Sudah biasa? Ada yang geleng-geleng. Masa Allah, jujur berarti yang geleng-geleng. Padahal kalau yang lain pura-pura diam aja ya. Rabbana srif anna adzab jahannam. Coba sama-sama. Rabbana srif. Coba sama-sama. Rabbana srif anna adzab jahannam. Rabbana srif anna adzab jahannam. Sama-sama. Rabbana srif anna adzab jahannam. Jadi harus rajin doa ternyata Abdul Rahman. Kenapa? Karena memang doa ini merupakan ruhul ibadah. Jadi disebut doa itu adalah ruhnya ibadah. Bagaimana mungkin ibadah ini bisa menjadi satu pergerakan kalau tanpa ruh? Maka doa sebagai ruhnya. Selanjutnya, Masya Allah, dibatasi oleh waktu. Alhamdulillah, sebagai abdullah, ini perjuangan kita semuanya ya. Jadi apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini mudah-mudahan akan menjadi satu jalan perjuangan bagi kita untuk menuju ibadullah. Walladzina idza faqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Abdullah itu karakteristik berikutnya apabila kemudian dia hendak berinfak, infaknya itu adalah ternyata qawam. Apa itu qawam? Sedang-sedang sesuai dengan kemampuannya. La tusrifu, jangan berlebihan, keluar dari kemampuan, memaksakan diri. Karena kalau sudah keluar dari kemampuan, masuk ke dalam kategori yang sangat memaksakan, ini khawatir lagi terjadi namanya bisikan-bisikan setan, akhirnya bergeser itu pada niatnya, bahwa niatnya memang ingin dilihat atau diakui. Oleh siapa lagi pengakuannya kalau bukan oleh manusia? Seharusnya ketika kita berinfak ingin dilihat serta diakui oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui sungguhnya sejauh mana kita mampu. Maka apa kata Allah ketika berinfak? Qawama. Apa itu qawama? Sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan masing-masing, yang tahu adalah masing-masing dirinya dengan Allah. Ini adalah Abdul Rahman. Catat, catat. Udah gini belum ya? Oh belum. Oh, ini lagi meriksa semuanya. Masalah ini rendah hati nggak ya? Apa aku masih sombong aja? Nah, checklist berarti kira-kira masuk Abdullah cuman Abdullah hamba Allah kalau lagi masalah menyimpan apa itu namanya infak sedekahnya nggak seberapa, kemudian ditulis adalah hamba Allah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi berinfak pun harus standar kemampuannya. Siapa yang tahu kemampuan dirinya adalah dirinya dengan Allah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Kemudian Abdullah itu dia tidak berdoa, tidak bersandar kecuali berdoa dan bersandar hanya kepada siapa? Kepada Allah. Maha penolongnya adalah Allah. Tidak ada sandaran terbaiknya kecuali Allah. Ya Allah, ujian kok datang lagi, baru juga selesai ujian yang satu, datang ujian yang berikutnya. Kalau diuji terus, itu buktinya berarti ibu terbukti apa? Terbukti apa? Pinter di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibu masa dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala akan pandai untuk menyelesaikan daripada setiap masalahnya. Maka kemudian Allah datangkan lagi masalah-masalah, Allah datangkan lagi ujian-ujiannya. Masa Allah. Jadi dia tidak berdoa serta bersandar kecuali berdoa dan bersandar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala.
walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Ayat yang ke-70 ke-72. Oh, dari tadi jadi belum dibuka ya. Surah Al-Furqan. Surah apa? Surah Al-Furqan. Masya Allah, kita telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya untuk mengadakan apa tadi? Ikrar, janji serta pengakuan dari suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya saja saat ini kemudian kita ayo pelajari agar menjadi sebenar-benar hamba Allah yang kemudian nanti disambut ketika wafat, disambut ketika sampai kepada alam berikutnya, kita disambut Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kemudian kita dimasukkan kepada satu tempat yang begitu tinggi dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah berjuang. Yang penting kan perjuangannya, Bu. Masalah kemudian apakah nanti berhasil atau tidak berhasil itu adalah hak Allah. Yang menjadi hak kita adalah perjuangannya. Ayo kita berjuang untuk bagaimana Masya Allah senantiasa memupuk. Kenapa? Kalau saya malu aja kan, namanya lagi reuni begitu. Padahal kalau tahu dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, Masya Allah, udah dipanggil sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang beriman, maka kemudian kita datang di masjid. Kenapa? Karena ini Allah gerakan begitu mudahnya untuk memenuhi daripada panggilan sayang Allah. Apa kata Allah? La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tashkurun. Orang yang beriman, Masya Allah, kalau sudah Allah menangkan untuk bisa berkumpul bersama di tempat kemenangan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kemudian jangan digugurkan kembali kemenangan itu atas ulahmu sendiri. Apa ulahnya? Tarfa'u aswatakum, meninggikan suara. Ternyata jadi ngobrol itu nggak remeh loh, ngobrol di pengajian itu nggak enteng loh ancamannya. Nah loh, terlanjur ngobrol bagaimana ini? Masya Allah. Antahbatu amalukum antum la tashurun. Pahala-pahala amalmu yang susah-susah, yang udah susah-susah, yang udah boleh apa? Boleh susah, boleh perjuangan, kemudian dihancur leburkan kembali dan kamu semua itu tidak sadar. Dengan cara apa tadi? Meninggikan suara di atas suara Rasul. Saat ini betul Rasul secara fisik sudah tidak berhadapan dengan kita, akan tetapi mukjizat Rasul, bagi kemudian jejak-jejak Rasul, saat ini kita sedang bercerita, kita sedang membahas tentang itu. Maka masalah tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli jahri ba'dikum li ba'din. Ini surah apa tadi? Al-Hujurat. Jangan meninggikan suara antara satu dengan yang lainnya. Kalau satu dengan yang lainnya itu namanya apa? Berarti ngobrol, dan gak akan ngobrol kalau kita posisinya sendiri. Masya Allah. Kita masuk kembali masalah ibadur rahman. Berikutnya adalah alladzina la yashhaduna zur, tidak bersaksi palsu. Jangankan dalam keadaan tidak terpaksa, dipaksa pun jangan mau untuk bersaksi dengan saksi palsu, dengan kesaksian yang bohong. Karena kalau sudah seperti itu, pengakuan diiyakan na'budu tersebut masalah akhirnya akan terpental hanya semacam pengakuan atau apa namanya? Bibir, sebatas daripada apa? Bibir saja, ceritanya saja sebagai Abdullah. Ternyata pengakuan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di dalam hidupnya pernah atau bahkan naudzubillah sering bersaksi apa?
bersaksi palsu, bersaksi bohong. Checklist lagi. Aduh. Masa Allah, bagaimana itu? Sekarang pengakuannya kan kembali kepada diri kita sendiri dan tidak ada yang tahu kecuali diri kita dan siapa? Dan Allah. Walladzina idza tukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Abdullah itu, hamba Allah itu, Masya Allah, adalah mereka yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, diingatkan melalui ayat-ayat Allah, dia tidak menjadi seseorang yang seperti orang tuli dan buta, tapi langsung ada respon. Baru saja kemudian dibuka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, langsung ada setruman, ada respon. Tapi kalau sudah abai saja, apalagi masa bodoh aja, bodoh amat aja, nah jangan deh sekali-kali kalau begitu menyatakan diri sebagai hamba Allah, karena ternyata kehambaannya ini tertolak oleh apalagi tadi sikap serta perbuatannya sendiri. Maka kalau sudah ada ayat-ayat Allah, apakah itu dibacakan oleh dirinya sendiri atau Masya Allah diperdengarkan ayat melalui bacaan orang lain, setidaknya diamlah. Kalau bisa, kalau mampu dan waktunya memang betul lagi senggang, selain diam kemudian apa? Dengarkanlah, simaklah, la'allakum turhamun. Insya Allah kalian kemudian Masya Allah dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta serta rahmat Allah merupakan sebuah modal. Bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan yang namanya amal, bisa mempertahankan yang namanya iman, kalau tanpa cinta serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, rahmat itu perlu. Salah satu rahmat itu ada pada pengajian Quran, salah satu rahmat itu ada pada kehadiran kita di dalam pengajian-pengajian seperti ini. Insya Allah walladzina. Jadi jangan mengadakan persaksian palsu, kemudian masalah kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ayolah setidaknya kemudian hadirkan itu yang namanya respon. Kalau belum ada respon, menangislah. Khawatirnya ternyata masalah jiwa dan raga kita ini tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina yaquluna rabbana hab lana, kemudian doa lagi. Jadi kalau tadi rajin itu namanya berdoa agar diselamatkan dari neraka jahanam, kemudian berikutnya adalah dia rajin berdoa. Apa itu doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hafal ya Bapak dan Ibu sekalian, pasti doa ini sudah hafal. Kalau Abdullah atau Abdurrahman itu doa ini hafal, dan insya Allah doanya telah dibiasakan pada kesehariannya. Ayo sama-sama kita baca doa tersebut. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sekali lagi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi tadi dibuka sebagai ibadur rahman, kemudian sekarang ditutup dan dikunci dengan yang namanya qurrata a'yun. Qurrata a'yun, menjadi seseorang masalah penuh cinta dan dicintai, menjadi seseorang yang Masya Allah nampak bagaimana ya, nampak mengagumkan, nampak indah keindahannya karena akhlak tadi yang disebutkan dan disampaikan tadi beberapa poin. Alladzina yamshuna fil arhauna, kemudian salama, kemudian qawama, kemudian lagi
kalimat kiroma, kemudian Masya Allah tadi la summan wa umyana, kemudian Masya Allah lil muttaqina imam. Itu semua adalah merupakan perjuangan. Mudah-mudahan Masya Allah dengan perjuangan tersebut termasuklah kita sebagai Abdullah atau Abdur Rahman yang janjinya nanti Allah akan sambut dengan sambutan secara langsung dengan kalimat tahiyyatan wa salama. Sekali lagi Bapak dan Ibu, jangan lupa, jangan lepas daripada doa tadi. Rabbana shrif anna azab jahannam, kemudian Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nastaghfirullah.